Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iti Ariwin Sasmita, kelas 6D dari peminatan Epidemiologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jambi. Saya akan menyampaikan tutorial mengenai regresi logistik ganda model prediksi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pada tutorial kali ini, tujuannya yaitu untuk mengetahui hubungan antara umur ibu, ras, riwayat hipertensi, riwayat kelainan uterus, frekuensi pemeriksaan ANC, merokok, dan riwayat prematur dengan kejadian BBLR. Masing-masing variabel independen dilakukan analisis bivariat dengan variabel dependen. Bila hasil bivariat menghasilkan p-value kurang dari 0,25, maka variabel tersebut langsung masuk tahap multivariat. Untuk variabel independen yang hasil bivariatnya menghasilkan p-value lebih dari 0,25, namun secara substansi penting, maka variabel tersebut dapat dimasukkan dalam model multivariat. Seleksi bivariat menggunakan uji regresi logistik sederhana. Untuk melakukan tutorial ini, saya sudah mempunyai data yang jumlah responden dan variabel seperti yang terlihat di layar. Kemudian yang pertama dilakukan adalah klik Analyze, Regression, kemudian pilih Binary Logistik, isikan kotak dependen dengan BBLR, kemudian kotak kovariat dengan umur, klik Option, centang pada kotak CI, kemudian Continue, setelah itu OK, maka akan muncul hasilnya, di mana pada tabel Omnibus Test, p-value 0,097, berarti variabel umur p-value-nya kurang dari 0,25, sehingga variabel umur dapat dilanjutkan ke analisis multivariat. Sedangkan untuk melihat nilai OR, bisa dilihat di tabel variabel in the equation pada kolom expected, yaitu 0,950 dengan CI batasnya 0,89 sampai 1,01. Kemudian yang kedua adalah variabel ras dengan BBLR. Sama caranya, klik Analyze, Regression, Binary Logistik, kemudian ganti umur dengan ras. Kemudian variabel ras ini perlu dilakukan dummy karena ras berjenis kategorik dengan isi lebih dari 2 kategorik. Caranya klik Categorical, kemudian masukkan ras ke kotak Categorical Covariate, klik First, Change, kemudian Continue, baru OK. Maka akan muncul hasil sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel Omnibus Test, p-value 0,082 yang dimana kurang dari 0,25, sehingga bisa dilanjutkan dengan tes multivariat. Untuk nilai OR yaitu ras 1 2,328, yang artinya ras kulit hitam akan berisiko bayinya BBLR sebesar 2,3 kali dibandingkan ras kulit putih, dan OR ras 2 1,89, artinya ras kelompok lainnya mempunyai resiko bayinya BBLR sebesar 1,89 kali dibandingkan ras kulit putih. Kemudian yang ketiga, variabel hipertensi, caranya sama, klik Analyze, kemudian itu diganti kemudian klik OK. Kemudian akan muncul hasilnya. P-value-nya di bawah 0,25 sehingga bisa dilanjutkan tes multivariat.
Kemudian kita lanjutkan dengan variabel yang keempat, yaitu kelainan uterus. Caranya sama, ganti dengan uterus. Kemudian klik OK. Maka akan muncul hasil seperti berikut. Pada tabel omnibusnya, p-value menunjukkan kurang dari 0,25, sehingga bisa dilanjutkan dengan multivariat. Kemudian kita lanjutkan dengan variabel selanjutnya, pemeriksaan kehamilan. Kemudian klik OK. Akan muncul hasil sebagai berikut. Kita lihat tabel omnibusnya, di mana di sini p-value-nya 0,379 yang artinya lebih besar dari 0,25, sehingga secara statistik tidak dapat lanjut ke multivariat. Namun karena secara substansi variabel periksa hamil sangat penting, maka variabel ini dapat dianalisis multivariat. Kemudian kita lanjutkan variabel selanjutnya, yaitu merokok. Hasilnya pada kolom omnibus kurang dari 0,25 dan dapat dilanjutkan tes multivariat. Kemudian variabel yang terakhir yaitu prematur. Hasilnya kita lihat tabel omnibus kurang dari 0,25, sehingga bisa dilanjutkan dengan tes multivariat. Hasil seleksi bivariat, semua variabel menghasilkan p-value kurang dari 0,25. Hanya periksa hamil yang p-value-nya lebih dari 0,25. Namun variabel periksa hamil tetap dianalisis multivariat oleh karena secara substansi periksa hamil merupakan variabel yang sangat penting berhubungan dengan kejadian BBLR. Kemudian kita lanjutkan dengan permodelan multivariat. Semua variabel dilakukan analisis multivariat dengan cara klik Analyze, Regression, kemudian binary logistik. Kemudian isikan kotak dependen dengan BBLR, covariat dengan semua variabel. Kemudian klik kategorikal, jangan lupa karena ras harus didummy. First, change, continue, kemudian klik option, jangan lupa centang CI, kemudian continue, OK. Maka akan muncul hasil sebagai berikut. Dari hasil analisis, terlihat ada 4 variabel yang p-value-nya lebih dari 0,05, yaitu umur, kelainan uterus, periksa kehamilan, dan juga prematur. Oleh karena itu, kita keluarkan variabel dengan p-value terbesar dahulu, yaitu periksa kehamilan dengan cara klik Analyze, Regression, kemudian pilih binary logistik, kemudian kita keluarkan ANC dari permodelan, kemudian akan muncul hasil dengan nilai OR seperti berikut. Kemudian kita lihat perubahan nilai OR. Dengan hasil perbandingan OR ternyata tidak ada yang berubah lebih dari 10%. Dengan demikian, variabel ini tetap dikeluarkan dari permodelan. Kemudian dilanjutkan dengan variabel selanjutnya, yaitu umur. Kita keluarkan dari permodelan dengan cara yang sama. Kemudian akan muncul hasil seperti berikut dengan nilai OR. Kita cek perubahan nilai OR-nya.
Dengan analisis perbandingan OR ternyata perubahannya kurang dari 10%. Dengan demikian variabel umur tetap dikeluarkan dari permodelan. Kemudian kita lanjutkan dengan variabel selanjutnya, yaitu prematur. Kita keluarkan, klik OK. Maka akan muncul hasil sebagai berikut. Kemudian kita cek, ternyata setelah PTL dikeluarkan, OR variabel merokok dan kelainan uterus berubah 10%, itu lebih dari 10%. Dengan demikian, variabel prematur tetap dimasukkan ke dalam model. Kemudian kita lanjutkan dengan variabel selanjutnya, yaitu kelainan uterus. Kita masukkan dulu yang prematur, baru keluarkan yang kelainan uterus. Kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil seperti berikut. Kita lihat nilai OR-nya, kemudian kita cek perubahannya. Setelah kita cek dan dilakukan perbandingan, ternyata variabel hipertensi berubah lebih dari 10%. Dengan demikian, variabel kelainan uterus tetap masuk kembali ke dalam permodelan. Oke, kita masukkan lagi variabel kelainan uterus. Caranya masih sama. Nah, inilah kita dapatkan hasil akhirnya. Kemudian kita lanjutkan dengan uji interaksi terhadap variabel yang diduga secara substansi ada interaksi. Dengan data di atas, misalnya kita duga merokok berinteraksi dengan hipertensi. Caranya yaitu dengan klik Analyze, kemudian ada Regression, pilih Binary Logistic, kemudian masukkan variabel BBLR ke kotak dependen, kemudian variabel-variabel lain ke kotak covariat, seperti ras, merokok, prematur, hipertensi, kelainan uterus. Kemudian kita jangan lupa untuk damikan ras. Continue. Kemudian kita next. Tadi yang diduga tadi ada rokok dengan hipertensi. Kita masukkan. Jangan lupa klik option centang CI. Nah, sini akan muncul hasil seperti berikut. Di sini tabel yang kita lihat yaitu method enter yang blok 2 dengan variable in the equation. Pada output bagian blok 2 method enter, terlihat hasil uji omnibusnya memperlihatkan p-value 0,994 berarti lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak ada interaksi antara merokok dengan hipertensi. Dengan demikian, permodelan telah selesai. Model yang valid adalah model tanpa ada interaksi. Interpretasinya yaitu model regresi logistik hanya dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat cohort, sedangkan untuk penelitian yang bersifat cross-seksional atau case control, interpretasi yang dapat dilakukan hanya menjelaskan nilai OR pada masing-masing variabel. Oleh karena itu, analisisnya multivariat, maka nilai OR-nya sudah terkontrol oleh variabel lain yang ada dalam model. Dari analisis multivariat,
Ternyata variabel yang berhubungan bermakna dengan kejadian BBLR adalah variabel ras, merokok, dan hipertensi. Sedangkan variabel riwayat prematur dan kelainan uterus sebagai variabel confounding. Hasil analisis didapat OR dari variabel hipertensi adalah 3,9 yang artinya ibu yang menderita hipertensi akan melahirkan bayi BBLR sebesar 4 kali lebih tinggi dibandingkan ibu yang tidak menderita hipertensi setelah dikontrol variabel ras, merokok, prematur, dan uterus. Secara sama dapat diinterpretasikan untuk variabel yang lain. Untuk melihat variabel mana yang lebih besar pengaruhnya terhadap variabel dependen, dilihat dari expected untuk variabel yang signifikan. Semakin besar nilai expected, berarti semakin besar pengaruhnya terhadap variabel dependen yang dianalisis. Dalam data ini, berarti hipertensi yang paling besar pengaruhnya terhadap kejadian bayi BBLR. Demikianlah tutorial mengenai regresi logistik ganda model prediksi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.